Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita akan bersama-sama menikmati indahnya firman Tuhan. Dan untuk memulainya, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus adalah Bapa kami yang baik. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa akan memberkati kami, kiranya memberikan kepada kami semua hikmat, agar kami boleh mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Juga kiranya Bapa memberikan hikmat kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan kita hari ini terambil dari Markus 4 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita terima di siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Perumpamaan tentang benih yang ditaburkan di tanah akan kita pelajari hari ini melalui peran seorang petani. Seorang petani pasti berharap agar setiap benih yang ditabur tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang terbaik. Karena itu ia menyiapkan benih yang terbaik, menyuburkan tanahnya, dan mencari musim yang paling tepat, serta menunggu benih itu bertunas dan bertumbuh. Tetapi, sang petani tidak akan pernah tahu bagaimana benih itu berproses dalam tanah hingga kemudian bertunas. Benih yang unggul, tanah yang subur, musim yang tepat memang akan mempengaruhi pertumbuhan. Tetapi Tuhanlah yang menumbuhkannya tepat pada waktunya. Alkitab menggambarkan firman Tuhan seperti benih. Sedangkan hati manusia adalah tanahnya. Tuhan memberikan benih dengan tujuan agar benih itu bertumbuh di atas tanah yang baik, sehingga dapat berbuah atau menghasilkan panenan. Dengan kata lain, benih itu tidak akan tumbuh jika tidak ditanam di dalam tanah. Begitu juga dengan benih firman Tuhan. Tidak akan dapat hidup apabila tidak ditanamkan di dalam hati kita. Hati kita digambarkan sebagai tanah yang siap untuk ditaburi benih, yaitu benih firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat sebuah pohon seperti salah satu contoh di layar ini, apakah Bapak Ibu mengetahui jenis pohon apakah ini? Bagi beberapa saudara yang kurang menggemari dunia flora, pasti akan kebingungan. Namun, setelah beberapa saat, pohon tersebut mulai berbuah seperti gambar berikut. Nah, sekarang petunjuknya sudah semakin jelas. Ketika pohon tersebut sudah berbuah, kita dapat secara pasti menyebutkan bahwa ini adalah pohon buah naga. Lantas, apa hubungannya dengan firman Tuhan hari ini? Banyak orang Kristen mendengar firman Tuhan hanya sambil lalu atau sekedar hafal ayat-ayat di Alkitab, tetapi tidak pernah menanamkan firman Tuhan itu di dalam hatinya. Dampaknya pun jelas. Benih itu tidak dapat bertumbuh dengan baik, apalagi menghasilkan buah. Padahal, setiap pohon dikenal dari buahnya. Kehidupan rohani manusia tersebut tetap saja kering, tidak ada dampak. Akhirnya orang lain hanya melihat buah-buah masam yang menjadi hasil tuaian. Kuasa firman Tuhan itu sangat dahsyat. Namun, firman Tuhan tidak akan bekerja apabila firman itu tidak ditanam di hati yang baik. Yesus menggunakan perumpamaan tentang benih ini untuk mengajar para muridnya bahwa setiap benih firman yang diberitakan suatu saat akan bertunas, bertumbuh, dan berbuah. Seperti seorang petani yang tidak pernah tahu bagaimana benih itu bertumbuh,
Demikianlah firman Tuhan itu bekerja secara tersembunyi dan rahasia, tidak terlihat oleh mata. Tuhan telah bekerja dengan caranya, menumbuhkan benih firman yang didengar seseorang, dan bagaimana terjadinya? Tidak seorang pun mengetahuinya. Tuhan pasti menumbuhkan benih firman itu di dalam hati kita menurut waktunya yang tepat. Pertanyaannya, bagaimana keadaan tanah hati saudara? Apakah keras? Apakah berbatu-batu? Apakah penuh dengan semak duri? Ataukah subur? Ini berbicara tentang respons atau sikap hati kita terhadap firman Tuhan. Jika selama ini kita sudah merasa banyak membaca, banyak mendengar, dan mengerti ayat-ayat di Alkitab, atau bahkan sudah hafal semua ayat di luar kepala, tetapi kita tetap saja belum mengalami kuasa firman Tuhan dalam hidup ini, bukan berarti Alkitab adalah firman yang tidak berkuasa. Yang harus dikoreksi adalah sikap hati kita terhadap firman Tuhan itu sendiri. Apa makna perumpamaan itu bagi kita? Hal yang pertama, percaya kepada Yesus berarti percaya kepada firman atau sabda Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 tertulis bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita mengakui, percaya kepada Yesus, hendaknya percaya kepada firman Tuhan, dan bergaul akrab dengan firman Tuhan dengan menerima, melakukan, dan mentaati firman Tuhan. Ketika benih firman Tuhan ditabur atau disampaikan oleh kelima jawatan yakni rasul, nabi, pemberita atau pewarta Injil, gembala, pengajar Injil, kepada siapa saja yang mendengar firman Tuhan, maka sangat tergantung bagaimana tanggapan dari pendengar. Hendaknya sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Yang kedua, tidak cukup hanya percaya, tapi harus mau hidup di dalam firman Tuhan. Bila seseorang beriman kepada Yesus Kristus, namun tidak mau mendengar benih firman Tuhan atau tidak mau percaya setelah mendengar firman Tuhan, maka si jahat atau iblis akan mencuri firman Tuhan yang barusan kita dengar dan mencuri kehidupan kita dari kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan kepada orang percaya. Hal yang ketiga, mempercayai firman Tuhan dan menghasilkan buah seperti yang dikehendaki Yesus. Dalam Yohanes 15 ayat 16b dinyatakan bahwa Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Buah apa saja yang dimaksud? Yang pertama, buah pertobatan. Merubah sikap dan pandangan hidup kita mengikuti jalan Tuhan. Yang kedua, buah pelayanan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pernah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Buah yang lainnya adalah buah Roh Kudus. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yang menjadi refleksi kita pada siang hari ini, sejatinya kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita ibarat tanah yang baik dan yang subur, sehingga kita ditaburi benih akan tumbuh dan berkembang dan berbuah dengan baik, lebih baik dan terbaik. Demikian pula apabila kita mendengar firman Tuhan, maka firman itu akan tertanam dalam hati dan jiwa kita, lalu berakar, bertumbuh,
berkembang, berbuah dengan menakjubkan, lebih menakjubkan, dan sangat menakjubkan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melaksanakan firman-Nya dengan setulus hati dan segenap jiwa, karena Tuhan sudah memberkati kita untuk berakar, bertumbuh, berkembang, dan berbuah dengan baik dan lebih baik. Berbahagialah setiap kita yang menjadi tanah yang baik dan yang subur untuk benih-benih firman Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita untuk berakar, bertumbuh, berkembang, dan berbuah dengan menakjubkan. Berbahagialah kita yang tumbuh, berkembang, dan berbuah dengan menakjubkan, lebih menakjubkan, dan sangat menakjubkan dalam pelayanan firman-Nya. Karena Tuhan sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas firman yang hari ini kiranya menjadi berkat, menjadi panduan hidup kami untuk kami boleh berbuah bagi sesama kami di lingkungan yang Tuhan sudah tempatkan kami masing-masing. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.